Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ferdiansyah dengan NIM 210512140073 dari Prodi Sistem Informasi 2021A, Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, apa sih itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Perbedaan jaringan terpusat dengan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat atau centralized network yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah dumb terminal atau istilah yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Sedangkan untuk jaringan terdistribusi atau distributed network ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Selanjutnya ada data center, adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar. Biasanya data center juga digunakan sebagai tempat instalasi komputer server tingkat enterprise yang berisi database untuk website atau aplikasi. Data center biasanya memiliki ratusan hingga ribuan rak berisi komputer server. Komputer-komputer inilah yang nantinya akan dijadikan penyimpanan dan pengolahan data. Selain itu, di dalam rak tersebut juga terdapat berbagai perangkat dan kabel jaringan yang diperlukan untuk operasional. Penyedia layanan web hosting, pengembang aplikasi, dan bisnis besar umumnya juga menyewa ruang di fasilitas data center untuk mengoperasikan server. Karena menyimpan data penting dalam skala besar, data center juga dibangun dengan keamanan tingkat tinggi, baik dalam segi keamanan fisik bangunan atau konfigurasi software untuk masing-masing server di dalamnya. Selanjutnya ada topologi jaringan, yaitu suatu model atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam suatu jaringan. Untuk diketahui, node adalah perangkat keras untuk menerima, meneruskan, dan menyebarkan data atau bisa juga disebut dengan komputer L. Berikut merupakan macam-macam topologi jaringan, ada bus topologi, ring topologi, star topologi, entered star topologi, hierarchical topologi, mesh topologi. Bus topologi atau topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini digunakan pada instalasi jaringan berbasis kabel atau koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node client dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah seperti PNC, terminator, dan TPNC. Kemudian untuk star topologi atau topologi star bisa disebut juga topologi bintang, adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kemudian untuk mesh topologi adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Untuk topologi ring extended star hierarchical merupakan topologi pengembang untuk lainnya. Jadi untuk topologi bus, star, dan mesh merupakan
topologi utama yang paling penting. Untuk topologi lainnya adalah hasil pengembangan dari topologi ketiga tadi. Pengembangan jaringan komputer. Pengembangan jaringan komputer yang pertama berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, contohnya seperti Bluetooth. Kemudian untuk yang kedua ada LAN, Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya seperti lab komputer. Jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja, biasanya digunakan pada jaringan warnet kantor, sekolah, lab komputer. Kemudian yang ketiga main Metropolitan Area Network untuk jaringan satu kota atau wilayah. Jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. Maaf sebelumnya, untuk yang keempat itu WAN atau Wide Area Network adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, yang mencakup negara dan benua. Media transmisi yang bisa digunakan dalam jaringan WAN seperti kabel bawah laut dan satelit. Jaringan ini telah mendunia atau bisa disebut dengan internet. Kemudian yang kedua, berdasarkan media transmisi data, jaringan komputer berkabel atau wired network adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel, sehingga media transmisi datanya kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya agar komputer-komputer tersebut dapat saling bertukar data maupun terhubung dengan internet. Dan jaringan komputer dan kabel atau wireless network berbeda dengan wired network. Wireless network tidak menggunakan kabel, sehingga media transmisinya pertukaran informasi atau data antar komputer menggabungkan gelombang elektromagnetik. Pengembangan internet berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet yang bisa diakses untuk kalangan internal, diakses dengan skala terbatas saja. Kemudian yang kedua ada internet, bisa diakses oleh publik yang dapat diakses secara meluas. Kemudian berdasarkan cara membangunnya, ada Ethernet, jaringan langsung peer-to-peer tanpa perangkat lain, jaringan untuk jarak dekat saja, dan lebih praktis. Dengan untuk infrastruktur, memerlukan perangkat tambahan, jangkauan sangat fleksibel, dan biaya lebih banyak dan lebih rumit. Selanjutnya ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast atau 1-ke-1. Unicast adalah transmisi jaringan one-to-one sesuai dengan namanya. Aliran data unicast hanya menghubungkan komputer tunggal dengan sistem yang dijadikan sebagai host dan perangkat sistem komputer lainnya sebagai tujuan. Ketika digunakan, perangkat komputer tunggal asal hanya dapat mencoba berkomunikasi dengan satu komputer tujuan saja. Dan yang kedua ada broadcast atau 1-ke-group, merupakan transmisi jaringan one to all. Transmisi jaringan dengan sistem broadcast dapat dilakukan dengan banyak sekali penerima atau pengguna sistem tujuan. Akan tetapi sistem transmisi broadcast cenderung membuang resource. Kemudian yang ketiga ada multicast, 1-ke-semua. Sebenarnya untuk multicast itu transmisi multicast serupa dengan unicast. Transmisi jaringan atau aliran data dengan sistem multicast dapat dilakukan lebih dari 2 perangkat sistem komputer. Multicast adalah transmisi jaringan one to many. Dengan menggunakan transmisi jaringan multicast,
dimaksudkan agar dapat mengirim data dan informasi kepada banyak komputer atau sistem tujuan, dengan tidak semua sebagai host. Multicast diperlukan dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika beberapa komputer dalam grup ingin menerima transmisi tersebut. Sedangkan broadcast itu satu ke semua. Broadcast merupakan transmisi jaringan one to all. Transmisi jaringan dengan sistem broadcast dapat dilakukan dengan banyak sekali penerima atau perangkat sistem tujuan. Akan tetapi, sistem transmisi broadcast cenderung membuang resource. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.